Nah, dan yang enaknya lagi di sini ya, kalau misalkan ini gua klik seperti yang kalian lihat ya. Di sini saldo gua langsung dikali 2 ya. Dari $99 menjadi $198. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga. Dan seperti biasa ya, masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas kelanjutan dari video gue yang sebelumnya ngebahas tentang cara cuan konsisten dari bursa, khususnya dari market future, dengan menggunakan strategi yang jelas dan juga manajemen resiko yang terukur. Nah, sesuai dengan yang udah gue janjiin di video sebelumnya, di sini gue akan langsung aja contohin ke kalian detailnya ini kayak gimana dan cara penyusunan trading plan gue ini seperti apa. Jadi di sini gue akan langsung aja contohin ke kalian cara dan juga metode trading yang sering gue pergunakan sehari-hari untuk nyari cuan langsung dari bursa. Nah, seperti biasa untuk platformnya sendiri, di sini untuk tradingnya gue akan menggunakan platform dari FX Pro. Yang si tampilan aplikasinya tuh seperti ini. Yang dimana FX Pro ini, buat kalian yang belum tahu ya, dia ini adalah broker forex nomor 1 yang paling dipercaya secara global saat ini, yang tentu aja bisa dipergunakan sangat simple dengan tampilan yang sangat sederhana, jadi pastinya nggak akan bikin ribet apalagi buat kalian para pemula. Oh ya, ngomong-ngomong soal FX Pro nih ya, just info buat kalian. Kebetulan bulan ini FX Pro juga lagi ngadain event Ramadan Trading Competition ya, yang dimana dengan mengikuti kompetisi ini, kalian nantinya bisa berpotensi untuk menangin hadiah utama sampai dengan $10.000 apabila kalian masuk ke dalam peringkat 5 besar ya. Dan kalau misalkan kalian berhasil masuk peringkat 6-10, kalian nantinya bisa dapetin reward sampai $5.000. Lalu kalau misalkan kalian masuk ke dalam peringkat 11 hingga 15, maka di sini nantinya kalian bisa berkesempatan untuk dapetin potensi reward sampai dengan $1.000. Nah, untuk bisa menaikkan peringkat kalian di dalam leaderboard, supaya kalian bisa dapetin potensi hadiah yang lebih besar, di kompetisi ini kalian hanya perlu meningkatkan volume trading dan juga jumlah profit kalian ya. Jadi simpelnya makin tinggi volume trading dan juga profit yang kalian dapetin, maka nantinya tentu aja peringkat kalian di dalam leaderboard ini juga nantinya akan semakin tinggi. Dan tentu aja kalau misalkan peringkat kalian makin tinggi, maka reward yang kalian dapat itu nantinya bisa semakin besar juga. Gitu ya teman-teman, jadi enaknya di event Ramadan Competition ini, di sini kita tuh bisa dapetin tambahan duit sambil nyari duit. Oh ya, selama event Ramadan Competition ini, selain nantinya kita bisa dapetin reward dari kompetisi tradingnya, di sisi lain, kita juga nantinya bisa dapetin tambahan bonus trading 100% sampai dengan $1.000 ya, ketika kita melakukan deposit selama event ini berlangsung, sesuai dengan yang tercantum di sini nih. Yang dimana tentu aja bonus ini nantinya bisa sangat berguna ya buat kita yang pengen trading maksimal dengan modal terbatas. Nah, dan satu lagi nih, selain bonus deposit 100%, selama promo event Ramadan ini, kalian juga nantinya bisa dapetin berbagai macam bonus menarik ya, seperti kayak misalkan ini ya, opsi bebas swap, dan kalian juga nantinya bisa dapetin rebate spread 15% pada trade yang ditutup. Yang dimana si bonus rebate 15% yang berhasil kalian dapetin ini nantinya akan langsung dikonversi ke saldo kalian dan bisa kalian cairkan kapanpun kalian mau. Gitu ya teman-teman. Oh ya, BTW untuk kompetisi trading Ramadan ini tuh bisa diikutin sama siapapun secara global ya teman-teman. Dan nggak ada batasan untuk pemilihan instrumennya. Alias semua volume trading ataupun profit yang kalian hasilkan ketika kalian trading di instrumen apapun, baik itu gold, kripto, forex, dan semacamnya, itu semuanya nanti akan dihitung sebagai poin yang menentukan posisi peringkat kalian selama event Ramadan Trading Competition FX Pro ini berlangsung, yaitu dari tanggal 27 Februari sampai dengan 2 April 2025. Nah, dan untuk cara join kompetisinya sendiri, buat kalian yang mau join event ini, caranya cukup simpel ya. Kalian hanya perlu daftar dan buat akun FX Pro terlebih dahulu, melalui link yang ada di bawah ini ya teman-teman, yang udah gua cantumin di kolom deskripsi dari video ini. Terus abis itu nanti kalian tinggal deposit untuk dapetin bonus 100% sampai $1.000. Lalu abis itu kalian tinggal lakukan trading, lalu kemudian dapetin rebate-nya, dan abis itu udah kalian tinggal trading sebanyak mungkin dan tingkatkan volume trading kalian untuk menangkan hadiah yang udah disediakan di event Ramadan Competition-nya FX Pro ini. Gitu ya teman-teman, jadi enaknya di FX Pro nih kita bisa sambil menyelam minum air lah gitu ya. Jadi sambil kita nyari duit dari tradingnya, di sisi lain kita juga bisa dapetin kesempatan untuk menangin hadiahnya gitu kalau misalkan kita beruntung. Gitu teman-teman. Nah lanjutnya, di sini gue akan langsung aja contohin cara gue cari duit dari bursa menggunakan strategi dan juga manajemen risiko yang biasa gue pakai. Nah, untuk bisa mulai trading dan nyari duit langsung dari bursa, pertama-tama nih ya, hal yang mendasar di sini kita perlu menentukan dulu nih,
berapa modal yang pengen kita pakai sebagai modal awal untuk mulai trading di bursa. Nah, untuk penggunaan modalnya sendiri, ini bebas ya, kalian bisa pakai modal berapapun sesuai kesanggupan kalian masing-masing. Tapi usahain ya, di sini modal yang kalian pakai ini adalah memang modal yang udah kalian khususkan untuk trading ya, alias emang uang dingin gitu. Bukan modal dari hasil pinjol, uang kuliah gitu ya, ataupun uang dapur gitu. Karena yang namanya trading, apalagi di market future, ini memiliki resiko yang cukup besar. Gitu ya teman-teman, jadi itu adalah salah satu poin awal yang wajib dan perlu banget kalian perhatikan. Jadi simpelnya di sini, kalau misalkan kalian nggak punya modalnya ataupun nggak ngerasa sanggup dengan resiko yang akan kalian hadapi, gua saranin lebih baik kalian jangan mulai terjun di trading future, karena pasti ini nggak akan cocok buat kalian. Jadi sekali lagi gue ingatkan, jangan sampai benar-benar maksain menggunakan duit yang bukan duit yang udah kalian khususkan buat investasi ataupun untuk trading. Gitu ya teman-teman. Nah, lalu langkah selanjutnya, kalau misalkan di sini kalian udah menyiapkan modal awal, di sini nanti kalian tentukan aja nih, kalian ini kira-kira nantinya sanggupnya berapa modal yang pengen kalian pergunakan buat trading ya. Nah, kalau misalkan di sini kalian udah tentukan, nanti kalian tinggal lakukan deposit aja ya teman-teman. Nah, gue sendiri di sini untuk modalnya, ini gue akan coba pakai modal yang nggak gede-gede dulu ya, yang standar aja dulu ya, yaitu sekitar $100 lah. Jadi di sini gue akan coba lakukan deposit dulu sebesar $100. Oh ya, just info buat kalian, enaknya di FX Pro tuh ya, di sini tuh nggak ada batasan minimal saldo untuk deposit ya. Kalau misalkan di sini kalian tradingnya menggunakan akun promo, jadi sangat ramah di kantong sebenarnya, karena kita bisa start deposit menggunakan modal berapa aja gitu, terserah kalian. Oh ya, dan karena di sini kebetulan FX Pro juga lagi ada promo event Ramadan yang ngasih bonus 100%. Jadi di sini untuk depositnya gue akan contohin trading dan depositnya tuh pakai akun promo ya, yang ada di sini nih. Ini gue coba bikin akun promo dulu dengan cara klik di sini ya, create real account. Terus abis itu nanti di sini ada akun promo yang dimana dari akun ini nanti kita bisa melakukan deposit bebas tanpa ada minimum saldonya, dan di sini kita bisa trading mulai dari 0,01 lot ya. Jadi di sini gue akan coba deposit pakai akun promo yang ini buat ngedapetin semua benefit promo yang ada di dalamnya ya. Jadi di sini gue akan klik continue with promo. Terus habis itu di sini untuk leverage-nya, ini gue akan pakai leverage 1:500. Lalu untuk mata uangnya di sini gue akan coba pakai USD. Lalu habis itu di sini gue langsung klik create account aja untuk membuat akunnya. Nah oke, udah selesai ya. Nah kemudian habis itu setelah gue udah beres bikin akun promonya, di sini gue akan coba langsung deposit $100 ya, langsung ke akun promo gue yang ini untuk gue pakai trading ya. Ini gue langsung klik aja add fund di sini untuk mulai deposit. Terus habis itu untuk metode depositnya ini gue akan coba pilih pakai metode crypto ya dari USDT. Lalu habis itu di sini gue klik continue. Dan habis itu untuk metode depositnya di sini gue akan pakai metode deposit USDT di jaringan TRC20. Lalu ini alamatnya gue copy, dan ini gue akan coba deposit menggunakan wallet di Bitget gue ya. Karena kalau nggak salah di Bitget gue ada kayaknya beberapa ratus dolar mah. Ini ya di sini nih ada. Oke, gue masuk ke Bitget. Di sini gue ada USDT $498. Oke, ini coba gue akan tarik ya. Dan gue akan kirim $100-nya ke si FX Pro tadi. Ini gue pakai jaringan TRC20. Lalu gue masukin alamat tadi yang tadi udah gue copy, alamat FX Pro gue. Lalu abis itu di sini gue klik selanjutnya. Lalu untuk saldonya ini gue akan coba deposit $100 ya. Dan abis itu di sini gue langsung klik tarik. Gue klik setuju. Dan abis itu di sini gue masukin dulu ya kode pencairan gue. Lalu gue masukin kode verifikasi penarikannya beserta kode Google Authenticatornya ya. Oke, lalu abis itu di sini gue klik konfirmasi. Dan abis itu di sini gue tinggal tunggu nih sampai si saldo gue ini masuk ya ke akun FX Pro gue yang ada di sini nih. Nah, yang ada di sini. Dan nanti kalau udah masuk baru kita akan mulai masuk ke langkah selanjutnya untuk mulai trading dan nyari cuan menggunakan modal yang tadi gue kirimin ke sini. Oke, setelah menunggu kurang lebih selama hampir 5 menit ya, di sini untuk proses penarikan gua dari Bitget sebesar $100 udah berhasil diproses. Dan ini gua tinggal cek aja ya di akun FX Pro gua apakah udah berhasil masuk apa belum. Ini sih masih 0 ya, coba gua refresh dulu coy. Oh, dia jadi masuknya nggak langsung ke sini ya, tapi dia masuknya ke wallet gua. Oke. Setelah masuk ke wallet, di sini gue akan coba transfer ke akun promo ya yang ada di sini. Jadi gue akan transfer dari sini, dari wallet ke akun promo gue. Gue coba transfer semua, $99. Lalu gue klik transfer. Oke, udah berhasil. Di sini gue klik return home.
Nah, kemudian habis itu seperti yang kalian lihat ya di sini setelah gua pindahin saldonya, di sini si akun promo gua udah langsung aktif dan si saldonya udah langsung masuk ke sini sebanyak $99. Nah, dan yang enaknya lagi di sini ya, kalau misalkan ini gua klik seperti yang kalian lihat ya, di sini saldo gua langsung dikali 2 ya, dari $99 menjadi $198. Jadi simpelnya seperti yang gua bilang tadi di awal, karena FX Pro ini lagi ngadain event promo Ramadan, jadi si modal yang gua depositkan selama promo Ramadan itu langsung dikali 2 ya, alias ditambahin 100%. Jadi total nantinya margin yang bisa gua pakai itu adalah sebanyak $198 ya, teman-teman. Jadi 2 kali lipat dari modal yang udah gua masukin di sini. Jadi ini enaknya kalau misalkan kita trading pakai akun promo ya, selama si promonya ini masih ada. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini kita udah berhasil deposit dan si bonusnya juga udah kita dapat, di sini kita langsung aja melakukan trading ya. Ini gua langsung klik trade untuk mulai tradingnya. Dan habis itu setelah kita masuk ke kolom trade, nanti maka di sini akan ada tampilan seperti ini ya. Yang dimana nanti di sini kita tinggal pilih aja nanti kita mau mulai trading di instrumen apa. Nah, seperti yang gue bilang di awal tadi ya, untuk mulai trading dan bisa dapetin cuan secara konsisten, di sini kita wajib punya perencanaan trading yang matang dulu, alias wajib punya strategi dulu. Nah, untuk strateginya ini gue rangkum kayak gini ya. Jadi untuk strategi, yang pertama itu adalah kesanggupan penggunaan modal. Nah, kesanggupan penggunaan modal ini adalah pas kita trading, yang pertama itu wajib benar-benar emang udah uang dingin yang kita pakai buat trading ya. Jadi bukan uang dapur, uang kuliah, apalagi uang pinjol gitu. Kemudian yang kedua, poin yang kedua kita pilih instrumen. Nah, untuk trading hari ini pada tanggal 6 bulan 3 2025, untuk instrumennya ini gua akan pilih Bitcoin ya, teman-teman. Kenapa gua pilih Bitcoin? Karena Bitcoin adalah merupakan salah satu instrumen yang cukup gua pahami alurnya dari awal gitu, dari tahun 2018. Jadi gua nggak akan coba berspekulasi di market lain ya, ataupun di instrumen lain. Jadi di sini gua akan klik Bitcoin. Terus habis itu setelah memilih instrumennya, langkah ketiga di sini kita wajib melakukan analisa ya, teman-teman. Nah, analisa ini sangat wajib kita lakukan sebelum kita menentukan posisi ya, teman-teman. Entah itu posisi jual atau itu posisi beli, gitu ya, teman-teman. Nah, untuk bisa melakukan analisa sendiri, di sini kita perlu pantau nih, kira-kira sentimen apa yang dalam waktu dekat ini dapat mempengaruhi harga Bitcoin ke depannya. Contoh nih ya, jadi beberapa hari ke depan ini ya, atau tepatnya tanggal 7 Maret nanti, ini tuh ada satu berita yang cukup penting ya. Salah satunya adalah berita ini ya, teman-teman, acara Crypto Summit yang nanti akan diadakan di Gedung Putih Amerika Serikat pada tanggal 7 Maret nanti. Nah, dilansir dari baincrypto.com, di sini kita lihat ya, di acara Crypto Summit nanti, itu nanti akan membahas tentang progres ataupun kejelasan tentang regulasi kripto, khususnya Bitcoin secara global. Nah, dan yang paling penting, di acara Crypto Summit nanti, tanggal 7 nanti, rumornya sih ya, katanya sih Presiden Donald Trump itu nanti katanya sih akan benar-benar mengumumkan rencana mereka untuk membentuk cadangan strategis negara mereka dalam bentuk Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, dan juga Cardano. Yang dimana nantinya kalau misalkan rumor ini benar gitu ya, dan terbukti ternyata Donald Trump nantinya akan benar-benar menjadikan Bitcoin menjadi reserve ataupun dana cadangan negara mereka, tentu aja ini nantinya akan bisa mempengaruhi harga Bitcoin ke depannya. Gitu, teman-teman. Nah, cuma masalahnya ini masih hanya sebatas rumor aja gitu. Masih belum ada kepastian dari Donald Trump ataupun dari pihak Gedung Putih apakah mereka akan benar-benar menjalankan rencana ini atau nantinya hanya bakalan jadi sebatas wacana doang. Gitu ya, teman-teman. Jadi simpelnya di sini sebelum membuka posisi kalian trading di sini kalian analisa dulu berita tersebut. Itu nantinya kira-kira akan mempengaruhi harga Bitcoin itu nantinya kira-kira akan bergejolak kemana gitu. Apakah akan tetap naik ngikutin rumor yang ada atau malah nantinya nggak akan mempengaruhi harga secara signifikan gitu ya, teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan dari analisa gua pribadi sih ya, teman-teman, tanggal 7 nanti itu sepertinya sih akan naik ya, beberapa saat sebelum Crypto Summit itu dimulai. Karena biasanya para trader, khususnya trader kripto yang udah berkecimpung lama di industri ini, biasanya mereka tuh aktif-aktifnya membeli aset, itu tuh pada saat suatu rumor positif itu berhembus kencang gitu. Tapi nantinya pas udah rumor ataupun acaranya dimulai, itu biasanya kebanyakan trader itu malah jualan. Jadi simpelnya di sini kalau misalkan berkaca dari pengalaman, gua pun akan melakukan hal yang sama, yaitu strategi gua. Di sini gua akan melakukan yang namanya buy the rumor, alias gua akan membuka posisi beli ketika rumor Crypto Summit ini lagi berhembus kencang. Gitu ya, teman-teman. Jadi poin yang keempat di sini untuk posisi gua akan beli Bitcoin-nya dan melakukan buy.
Nah, untuk buy-nya ini gue langsung klik buy aja. Dan untuk lot, di sini gue nggak akan pakai lot yang gede-gede banget. Di sini gue akan coba pakai lot 0,01 kali ya. Lot yang paling minimum ya, 0,01. Terus habis itu di sini gue langsung eksekusi aja di harga Bitcoin yang sekarang ya. Di harga 91.600 sekian ya. Ini gue klik buy. Dan habis itu ketika gue di sini klik buy, ini posisi gue udah langsung dibuka. Dan saat ini posisi gue masih dalam posisi minus ya, minus 1,05. Nah, setelah kita membuka posisi, di sini kita tinggal tentukan nih, nantinya dari pembukaan posisi kita ini, berapa persen kira-kira nantinya profit yang pengen kita ambil. Nah, kalau untuk gua, dari posisi buy ini, gua akan coba take profit ketika hasil trading gua mencapai 10% ya, alias di kisaran 19,8 dolar. Itu ya teman-teman. Jadi simpelnya kalau misalkan nanti gua udah profit 10%, ini gua nanti akan langsung close transaksi gua yang ada di sini, dan gua langsung akan ambil profitnya. Nah, kemudian habis itu setelah kalian menentukan jumlah take profit, di sini kalian juga harus menentukan berapa jumlah loss yang bisa kalian terima. Kayak misalkan ini ya, untuk potensi loss, di sini gua 10%, sama gua cantumin ya, teman-teman, alias 19,8 dolar. Jadi simpelnya kalau misalkan nanti posisi gua ini minus sampai 10% alias menyentuh 19,8 dolar, maka posisi ini juga akan gua berhentikan dan gua nanti akan mengulang arah posisi gua. Gitu ya, teman-teman. Jadi inti ketika kita trading menggunakan strategi adalah kita udah taruh di sini perencanaannya alias yang namanya trading plan. Yang dimana trading plan inilah yang nantinya menjadi patokan kita untuk menentukan kita nantinya trading tuh seperti apa. Gitu ya, teman-teman. Jadi nggak kebawa emosi. Kalau misalkan udah profit sesuai dengan target profit gitu ya, maka di sini kita wajib close gitu ya, teman-teman. Wajib close. Harus disiplin gitu ya. Dan kemudian habis itu nanti kalau misalkan ternyata kita loss 10% sesuai dengan acuan kita yang udah kita taruh di sini, maka di sini kita juga wajib close juga ya, teman-teman. Jadi jangan hanya berpikiran untuk profitnya aja tapi nggak bisa menerima ketika dia loss gitu, teman-teman. Jadi yang namanya trader kalau misalkan dia udah punya kedewasaan ketika melakukan trading, dia tuh nggak hanya siap ketika menerima profit, tapi dia juga siap ketika menerima loss. Gitu ya, teman-teman. Jadi simpelnya ketika gua trading, gua tuh biasanya pasti selalu bikin yang namanya trading plan seperti ini, yaitu yang terdiri dari kayak misalkan ini ya, yang pertama kesanggupan modal berapa yang gue sisihkan untuk trading, kemudian habis itu pemilihan instrumen, dalam hal ini gue pilih Bitcoin. Yang ketiga, lalu melakukan analisa. Kemudian habis itu setelah melakukan analisa, poin yang keempat di sini kita melakukan yang namanya penentuan posisi. Dan di sini gue pilih posisinya buy. Nah, dan ketika kita udah menentukan posisi, di sini kita harus menentukan target profitnya berapa. Ya, misalkan ini gue target profitnya 10%, maka nanti kalau misalkan si profit gue udah mencapai 19,8 dolar alias 10% dari modal gue, maka di sini gue akan close. Dan begitupun sebaliknya. Di sini kita juga harus siap menentukan potensi loss kita berapa yang bisa kita terima. Gitu ya, teman-teman. Jadi simpelnya untuk trading itu kita benar-benar harus punya strategi dan juga manajemen risiko yang seperti ini, yang semuanya udah kita cantumkan di dalam trading plan. Nah, kalau misalkan kita nantinya melakukan trading secara disiplin sesuai dengan trading plan yang udah kita taruh di sini, gue yakin deh itu ya, lambat laun itu kalian pasti bakalan bisa profit secara konsisten. Kalau misalkan kalian melakukan tradingnya itu semuanya terstruktur dan sangat disiplin mengikuti aturan yang udah kalian bikin sebelumnya. Gitu ya, teman-teman. Jadi simpelnya di sini, ini gue tinggal tunggu aja nanti ini arahnya kemana, apakah nantinya akan profit atau apakah akan loss. Gitu ya, teman-teman. Jadi di sini gue tinggal pantau aja, kira-kira apakah ini bisa menyentuh target profit gue apa enggak. Gitu ya. 2000 years later. Ya, oke, lanjut. Jadi tadi terakhir setelah gua buka posisi dari 2 jam yang lalu ya, si posisi trading gua tinggalin. Dan sekarang untuk posisi trading gua masih di floating profit di sekitar 5 dolaran. Oh ya, gua hampir lupa ya untuk trading plan gua yang ini sepertinya ada salah hitung. Di sini untuk target profit sepertinya 10% yang gua maksud ini bukan 19,8 ya, tapi di sekitar 9,9 dolar. Dan untuk yang potensi lossnya ini juga bukan di 19,8 tapi di 9,9 dolar juga. Kenapa? Karena di sini untuk modal yang gua pakai tadi buat trading, itu modal realnya sebenarnya adalah 99 dolar ya, bukan 198 dolar. Karena seperti yang kalian lihat di sini, di akun trading gue yang ini kan ada sekitar 200 dolar ya free marginnya. Jadi free margin yang gue dapat 200 dolar ini adalah hasil dari bonus ya, bonus deposit gue, yang dimana si bonus tersebut itu nantinya nggak bisa dicairin ya, hanya bisa dipergunakan sebagai modal trading aja. Jadi makanya pas kalau misalkan kita trading di sini untuk target profit,
itu gua harusnya nyantuminnya dari modal real gua yang bisa dicairin, yaitu adalah yang $99 gitu ya teman-teman. Jadi di sini untuk penggunaan modal ini $99.8. Terus untuk instrumen gua Bitcoin, lalu untuk target profit di sini 10% dari $99, yaitu sebanyak $9,9. Itu ya teman-teman. Nah untuk posisi trading sendiri, ini tadi sempat gua tinggalin yang nggak gua pantau. Nah sebenarnya kalau misalkan tadi ini gua pantau, ini tadi dia si Bitcoin udah sempat menyentuh di harga segini nih, di harga 92.600. Ini sekitar 30 menit yang lalu. Nah cuma gua lupa nge-close. Kalau misalkan tadi gua close di harga segini, itu gua udah ngedapetin cuan di atas $10 ya, alias udah melebihi target sedikit. Nah cuma karena gua kelewat, akhirnya dia keburu turun lagi ke bawah. Jadi di sini gua harus menunggu dia rebound lagi kalau misalkan gua mau ngikutin target gua yang tadi. Gitu teman-teman. Jadi simpelnya kalau misalkan kalian trading ya, di sini usahain kalian disiplin, jangan sampai ninggalin posisi kalian yang terbuka. Jadi kalian pantau gitu. Kecuali kalau misalkan di sini kalian pasang ataupun aktifin take profit ya ketika kalian trading. Jadi posisi take profit itu bisa sebenarnya diaktifin di sini nih. Ketika kalian buka posisi, terus kalian klik more setting, nanti sebenarnya kalian juga bisa ngaktifin take profit di sini ya. Dan nanti kalian bisa setting kalian nantinya mau ambil profit itu pas di harga berapa. Nah, cuma biasanya kalau gua trading, gua jarang sih pakai yang gitu-gituan gitu. Gua biasanya manual aja sambil nunggu ngeliatin pergerakan market secara live gitu. Kalau gua sih lebih sukanya kayak gitu. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk sementara seperti yang kalian lihat posisi trading gua dari yang tadinya floating profit $10 di sini sekarang udah mulai turun menjadi ke 3, sekian dolar. Gitu ya, teman-teman. Nah, apa yang gua lakukan kalau misalkan gua lupa nge-close transaksi yang seharusnya itu di situ gua udah take profit. Nah, biasanya kalau misalkan target profit gua udah kecapai dan gua lupa tuh ya ngambil take profitnya, biasanya gua akan langsung ubah dan amankan profit yang udah ada aja dulu. Kayak misalkan ini kan, ini gua udah profit segini $3, ini gua amankan dulu profitnya karena kondisi pergerakan marketnya ini udah keburu kebalik gitu. Yang tadinya harusnya gua disiplin ngambil di sini, ini gua malah nggak pantau gitu. Jadi di sini gua ambil profit dulu untuk ngulang posisi lagi dari awal. Nah, tadi hasil yang profit gua $3 itu udah dimasukin ke sini ya, teman-teman. Dimasukin ke sini nih, ke saldo gua yang ada di sini. Jadi kan tadi modal gua ada $99 dan di sini gua tadi untung $3. Jadi profit gua sekarang ada $2,26. Nah, jadi karena secara keseluruhan sebenarnya gua udah profit. Jadi di sini untuk profitnya yang sebanyak $3 tadi ini gua langsung amankan aja ya, teman-teman. Karena secara data sebenarnya target profit 10% itu sebenarnya udah dapat, cuma karena gua lupa nge-close. Jadi si floating profit gua itu tadi keburu turun lagi ke $3 gitu ya. Jadi agak rugi di $7 gua ya, agak rugi di 100.000 lah. Tapi ya nggak apa-apa. Secara keseluruhan itu yang penting masih profit gitu. Yang penting jangan sampai ke bawah emosi aja dan sesuai dengan trading plan yang udah kita taruh di sini. Gitu teman-teman. Oh ya, perlu kalian perhatikan juga ya ketika kalau misalkan kalian mulai trading, untuk penyesuaian lot dan juga target profit beserta potensi loss itu nantinya juga kalian sesuaikan dengan jumlah lot yang kalian pergunakan. Kayak misalkan kalau misalkan kalian pengen trading lagi nih ya, katakanlah misalkan di gold, terus kalian misalkan entry buy lalu menggunakan lot yang cukup gede di satu lot, itu si target profitnya kalau bisa dinaikin dan si potensi lossnya itu kalian naikin juga. Jadi misalkan 20% atau yang ini di 30% gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian tradingnya menggunakan lot kecil, barulah di sini profitnya kalian bisa mungkin ngambil di 5-10%. Kenapa? Karena kalau misalkan untuk lot besar kayak misalkan ini ya, kalian trading mungkin katakanlah di lot 0,5 sampai dengan 1 lot, itu pastinya fluktuasi harganya nantinya tentunya akan lebih kencang ya jika dibandingkan dengan ketika kalian trading menggunakan lot kecil. Jadi simpelnya kalau menggunakan lot gede tapi target profit kalian 10%, itu bisa kecapai dalam waktu yang cukup singkat ya teman-teman. Tapi ya tentu aja nanti minusnya juga bisa cukup singkat juga dapatnya. Makanya kalau misalkan trading menggunakan lot gede, itu target profitnya dinaikin sedikit lebih gede dari modal utama, dan untuk potensi lossnya juga ini dinaikin lebih tinggi lagi ya persentasenya dari modal utama yang kalian pergunakan gitu teman-teman. Nah tapi balik lagi ya, untuk pemula kalau di sini gua saranin tetap kalian pergunakan lot itu jangan terlalu gede-gede banget ya. Pakai lot yang kecil-kecil aja. Dan habis itu untuk target profitnya juga di minimalis dulu aja gitu ya. Jadi di kecil-kecil dulu, jangan langsung di yang gede-gede gitu. Karena terlalu beresiko nantinya gitu teman-teman. Nah sekarang kita lanjut untuk ngebahas cara withdrawnya ya. Jadi kalau misalkan di sini kita udah berhasil dapetin profit nih ya hari ini sesuai dengan target profit kita 10%, dan kemudian kalian pengen mengamankan profit kalian atau pengen mencairkan profit kalian, ini kalian tinggal
kirim lagi ya si saldo yang ini ke wallet kalian yang ada di sini ya, supaya kalian bisa cairkan kembali si saldo tersebut. Nah, untuk cara mencairkannya, ini kalian transfer dulu ke wallet di sini, klik transfer, lalu kalian tinggal pilih search account-nya yang ini. Lalu habis itu kalian kirim ke wallet kalian yang ini. Lalu habis itu kalian tinggal masukin berapa banyak jumlah profit kalian ataupun saldo kalian yang pengen kalian cairkan. Nah, ini gua ada 102,26. Jadi ini gua akan cairkan semuanya ya. Jadi ini semuanya gua akan transfer ke wallet gua. Dan setelah ke transfer, di sini gua tinggal balik ke home halaman utama dari akun FX Pro gua. Dan habis itu di sini kalau misalkan si saldonya udah pindah ke sini ya, ke kolom wallet kita, ini kita langsung cairin aja dengan cara klik withdraw di sini. Dan habis itu di sini kita tinggal masukin berapa banyak jumlah saldo yang pengen kita tarik. Misalkan ini ya. Gua pengen tarik semuanya. Lalu habis itu di sini untuk metode penarikannya, di sini gua akan menggunakan metode penarikan pakai kripto ya, teman-teman. Nah, yang ini. Lalu habis itu di sini gua klik proceed untuk mencairkan, dan untuk mencairkannya di sini gua akan cairkan si pendapatan gua ini dalam bentuk USDT ya di jaringan TRC20. Nah, yang ini. Terus habis itu di sini untuk wallet address-nya gua akan pakai alamat wallet gua yang dari Bitget ya. Dari sini, terus habis itu gua pakai alamat USDT gua yang ini. Nah, ini gua klik deposit di sini. Lalu gua pilih jaringan TRC20 ya. Lalu habis itu ini alamat wallet Bitget gua copy. Lalu gua tinggal balik ke FX Pro gua, dan habis itu gua paste di sini si alamatnya ya, yang tadi udah gua copy. Terus habis itu kalau misalkan di sini kita udah masukin alamat wallet kripto kita USDT di jaringan TRC20, lalu di sini kita tinggal klik proceed to confirmation aja untuk lanjut menarik pendapatan kita. Nah, udah ya teman-teman. Dan habis itu di sini nanti akan ada muncul tulisan your withdrawal is successfully submit. Nah, biasanya sih kalau misalkan gua narik nih ya dari FX Pro ke wallet kripto itu biasanya nggak makan waktu lama sih, paling sekitar 20 sampai 30 menitan lah. Jadi di sini gua tinggal tunggu aja nih. Ya, oke, di sini untuk saldo sih kalau misalkan gua cek setelah 5 menit berlalu, ini udah dikosongin saldo gua, dan di sini gua tinggal cek di akun Bitget gua apakah udah masuk apa belum. Cek dulu nih ya di wallet gua. Nah, udah masuk ya teman-teman. Tadi saldo gua di sini kalau nggak salah itu ada 140 USDT sekian lah. Nah, sekarang si saldo gua udah bertambah ya jadi 246,8 USDT. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau di total profit gua hari ini itu kan tadi gua dapat $3 ya, terus gua withdraw kepotong gas fee $0,5. Jadi hari ini trading di FX Pro dengan target 10% per hari dengan menggunakan modal $100, itu kan gua harusnya tadinya bisa dapat profit sekitar 160.000 ya, tapi realnya agak meleset. Jadi gua dapatnya hanya sekitar $2,5 ya, atau sekitar 40.000 setelah dipotong biaya gas fee ketika gua withdraw dari FX Pro ke wallet gua. Nah, kalau ditanya apakah gua puas apa enggak, ya jawabannya ya gua puas ya dengan hasil trading gua. Meskipun agak sedikit meleset ya dari target profit yang gua taruh. Sebenarnya nggak meleset juga, target profitnya kena juga sih tadi 10%, cuma ya karena gua lupa ya tadi untuk nge-close ataupun take profitnya, jadi udah keburu jatuh duluan. Tapi ya overall kalau ditanya puas apa enggak, ya menurut gua berapapun untungnya, sekalipun nggak begitu gede-gede banget, tapi selama itu masih hitungannya masih dalam bentuk profit, ya gua masih puas-puas aja dengan hasil trading gua. Gitu ya teman-teman. Jadi balik lagi ya kesimpulannya, buat kalian yang pengen mulai belajar di trading khususnya di market future, kalian itu perlu mempunyai yang namanya trading plan yang seperti ini, yaitu kalian yang pertama mesti siapin kesanggupan modal yang pengen kalian pergunakan untuk trading. Terus habis itu yang kedua, gue hampir lupa ya, ketika kalian pilih instrumen itu kalau bisa, kalau pas kalian trading, itu kalian pilih instrumen yang si market cap-nya itu yang udah gede ya, kayak Bitcoin, emas gitu ya, saham Apple gitu, terus kayak saham Nvidia. Terus kalau di kripto selain Bitcoin itu Ethereum gitu. Jadi kalau bisa jangan pilih instrumen trading tuh di yang koin-koin micin ataupun di aset-aset yang market cap-nya kecil. Kenapa? Karena biasanya kalau misalkan kita trading di instrumen yang si market cap-nya kecil, itu biasanya rawan banget si harganya tuh dimanipulasi sama bandar gitu. Jadi kalau misalkan kita trading, biasanya akan sedikit sulit ya ketika kita melakukan analisa dan juga prediksi harga terhadap si instrumen tersebut yang si market cap-nya tuh kecil gitu teman-teman. Karena seperti yang gue bilang tadi ya, dengan market cap kecil biasanya harga tuh rawan banget untuk dimanipulasi sama bandar. Jadi kalau bisa ketika pilih instrumen buat trading, kalian tuh pilih instrumen trading yang emang si market cap-nya udah gede ya, kayak Bitcoin, Gold dan sebagainya. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan
udah pilih instrumen, seperti biasa ya, poin yang ketiga yang wajib kalian perhatikan ketika membentuk strategi trading itu adalah wajib melakukan analisa pada instrumen yang ingin kalian tradingkan. Dan habis itu kalau udah, langkah selanjutnya kalian tinggal tentukan posisi berdasarkan analisa yang udah kalian lakukan sebelumnya. Dan kalau misalkan udah menentukan posisi, pastikan kalian udah menetapkan berapa target profit kalian dan berapa target loss yang nantinya siap kalian terima. Gitu teman-teman. Nah, nantinya kalau misalkan ini semua trading plan kalian udah kalian bikin, kalian harus jalankan secara disiplin si target plan tersebut yang udah kalian tetapkan di sini. Jadi jangan melenceng dari perencanaan ataupun strategi yang udah kalian bikin sebelumnya. Gitu ya teman-teman. Harus sesuai dengan apa yang udah kalian bikin di sini. Karena apa yang kalian bikin di sini tentunya udah berdasarkan analisa yang udah kalian riset sebelumnya. Jadi ya intinya kalau udah kalian riset, kalian harus berpatokan ke sini gitu. Kalau misalkan kalian nggak berpatokan ke sini, ya ngapain kalian capek-capek riset dan menganalisa gitu teman-teman. Karena nantinya ujung-ujungnya kalau misalkan kalian melenceng ya, gue yakin lah itu nanti hasilnya bakalan amburadul gitu. Karena apa yang udah kalian taruh di sini secara logika itu nantinya bakalan ambiar seketika sama perasaan dan emosi kalian yang bergejolak ke bawah sama naik turunnya harga di market gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman tutorial gua kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet dengan cara trading menggunakan strategi dan juga trading plan yang terukur versi Maijun Tarlando Sinaga. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!